Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang fungsi kuadrat anak-anak. Oke, sebelum kemarin itu ya kita udah bahas tentang fungsi linier, gimana cara menggambar grafik fungsi linier, jika diketahui domainnya, kemudian menentukan daerah asal dan daerah hasil, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian yang terakhir menentukan persamaan grafik fungsi linier. Latihannya juga sudah anak-anak kerjakan, yang belum mengerjakan tolong dikerjakan ya. Nah, sekarang masuk ke fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat udah sering kita gunakan ya, bahkan di kemarin semester semester 1 gitu ya. Semester 1 juga udah kita bahas tentang fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu sudah dibahas. Nah, ini dibahas lagi di sini ya, mengulang lagi. Kemudian anak-anak juga udah bahas tentang fungsi kuadrat itu di kelas 9 ya. Bagaimana menentukan titik puncak, nilai maksimum, nilai minimum seperti itu. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah ini ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi pangkatnya pangkat 2 ya. Pangkatnya pangkat 2, kemudian ada satu variabel yaitu variabelnya x. Kalau kemarin fungsi linier itu adalah ax plus b ya, ax plus b. Jadi cuma ada variabel yang berpangkat 1. Variabel pangkat 1 ya. Ya. Atau derajat. Biasanya pangkat tertinggi itu disebutnya derajat ya. Pangkat tertinggi dari fungsinya itu dia di variabelnya itu pangkat tertingginya 1 untuk fungsi linier. Tapi kalau fungsi kuadrat itu derajatnya atau pangkat tertingginya 2 ya. Pangkat tertinggi atau derajatnya itu adalah 2. Ya. Kemudian A, B, C-nya adalah elemen bilangan real ya. Ini disebut sebagai A sama B ini koefisien ya. Nih, B disebut koefisien X, A disebut koefisien X kuadrat, sedangkan C-nya itu disebut konstanta. Seperti itu ya. Nah, A, B, C-nya elemen bilangan real ya. Bilangan real. Kemudian di sini A-nya nggak boleh 0. Kenapa ya? Kalau A-nya 0 berarti kan ini 0 jadinya. Tinggal Bx plus C. Bx plus C ini adalah fungsi linier, bukan fungsi kuadrat lagi gitu ya. Jadi yang pangkat 2 itu koefisiennya nggak boleh 0. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah ini ya, fx sama dengan 2x kuadrat, min x plus 3 memiliki nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 3. Ya, jelas ya. Jadi kita menentukan A-nya. A itu adalah koefisien yang nempel di x kuadrat, B adalah koefisien yang nempel di x, C adalah koefisien yang tidak ada, konstanta ya. Disebutnya konstanta, bukan koefisien. Karena tidak ada variabel x-nya. Gitu ya. Ini min 1, kenapa? Karena depannya ada min, kemudian nggak ada angkanya, maka jadinya min 1. Kemudian ini 3 ya. Yang ini lihat. Nah, koefisiennya adalah ini. A-nya ya. A itu kan yang nempel sama x kuadrat. Jadi walaupun letaknya di belakang, ini min 3x kuadrat, tetap ini sebagai A-nya. Karena yang nempel sama x kuadrat, berarti A-nya adalah negatif 3. Ya, negatifnya diajak. Kemudian B-nya mana? B-nya nggak ada, karena B itu adalah koefisiennya X. X-nya di sini nggak ada, adanya X kuadrat. Maka B-nya 0 di sini, ya. C-nya 1. Nah, ini A-nya min 2, negatif 2, A-nya. B-nya 4, C-nya 5, gitu ya. Jadi urutannya X kuadrat dulu, X baru nggak ada variabel. Ini A-nya 4, C-nya min 8, B-nya 0 ya, karena nggak ada X-nya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat ya. Unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Ada apa aja? Di sini ada titik potong, grafik dengan sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetrik, terus nanti ada lagi ini ya, titik balik ya. Titik balik fungsi. Titik potong sumbu X didapat ketika Y-nya sama dengan 0. Itu udah sering banget dibahas ya. Titik potong sumbu X ya didapat saat Y-nya sama dengan 0 ini ya. Nilai Y sama dengan 0. Kemudian sumbu Y itu ketika X-nya yang 0. Jadi untuk mencari sumbu Y, maka X-nya di 0-in. Ya. 0, C. Ini kan X-nya 0 nih di sini ya, X-nya 0. Kemudian sumbu simetri apa rumusnya? Sumbu simetri ada 2 di sini. Jika fungsi kuadratnya X kuadrat plus
plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0, memotong sumbu X di titik A dan B, ya akhirnya artinya dia memotong di 2 titik, maka sumbu simetrinya bisa dicari dengan cara ini. Ya, nah, XA plus XB per 2. Jadi misalkan gambar fungsi kuadrat kan kayak gini ya. Nah, misalkan ini kan di 2 titik X ya. Nah, maka sumbu simetri dicari dengan cara ini dijumlahkan dengan ini, kemudian dibagi 2. Gitu. Ataupun rumusnya lainnya, kalau misalkan kita punya persamaan ini, Ax kuadrat plus Bx plus C, maka sumbu simetrinya adalah min B per 2A. Ya, ini udah sering dipelajari di SMP. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini titik balik grafik fungsi kuadrat. Titik balik itu adalah Y puncak. X, ya, sumbu simetri itu kan disebutnya sama aja dengan X puncak. Kan kalau puncak itu kan titiknya koordinatnya ada X ada Y. Nah, sumbu simetri ini sama aja X puncak. Nah, sedangkan titik balik fungsi kuadrat ini disebutnya Y puncak. Sorry. Koordinat dari X dan Y puncak maksudnya ya. Tapi kan X puncaknya udah dicari di simetri, ntar tinggal cari Y puncak di sini maksudnya gitu ya. Nah, grafik fungsi kuadrat Y fx ax kuadrat plus bx plus c memiliki titik balik ini ya. Y puncaknya disebut titik optimum. Gitu ya, optimum. Titik baliknya ini, min B per 2 tadi yang ini nih, yang ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri. Nah, ini Y puncaknya, gitu ya. Tadi sumbu simetri berarti kan tadi titik baliknya ini ya, P, Q, X puncak itu P ya, saya simpulkan B itu rumusnya min B per 2A. Kalau Y puncak itu caranya tinggal masukin F ya, fungsi F-nya ini dimasukin ke XP. Jadi misalnya kita punya fungsi ya, misalnya punya fungsi 2x kuadrat plus 2 gitu ya, plus 2x min 1. Ini fungsinya ya. Maka buat nyari Y puncak, itu masukin, misalnya kita punya X puncaknya. Misal kita punya X puncaknya adalah 0, X puncaknya 0. Maka Y puncaknya tinggal masukin 0 ini, X-nya ini masing-masing kita ganti 0. Jadi substitusikan 0 ke X pada fungsinya. Berarti 2 dikali 0 kuadrat, ditambah 2 kali 0, min 1. Berarti kan Y puncaknya adalah min 1. Nah, titik baliknya adalah ini, 0, min 1. Karena gabungan dari XP, YP. Nah, titik baliknya adalah XP, YP. Gitu ya. Oke, ini mah udah sering dibahas. Lanjut. Nah, ini contohnya diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Dengan domainnya ini ya, x lebih dari sama dengan min 2. Kemudian kita disuruh menentukan titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu-sumbu koordinat. Ya, artinya ini disuruh menentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Seperti itu ya. Kita kerjakan yang A. Titik potong sumbu X-nya dulu. Itu diperoleh ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Masukkan, kita punya Y atau sama dengan fx gitu ya. Adalah min x kuadrat plus 2x plus 3. Maka Y itu sama dengan F0. X-nya kita ganti 0 ya untuk mendapatkan titik potong sumbu X. Maka jadi min 0. Sorry, Y-nya yang kita nolkan. Sorry, maaf. Di sini kita mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Nah, 0 sama dengan gitu ya, ini. Min X kuadrat plus 2X plus 3. 0 sama dengan tinggal kita faktorin. Nah, min X, di sini X gitu ya. Kemudian di sini ada 3, ada 1, berarti sini 1, di sini 3. Nah, kita lihat. Supaya hasilnya plus di sini, berarti di sini sebentar. Oh ya. Iya, di sini min. Nah, lihat ya. Min 1 kali min 3 adalah plus 3. Min X dikali min 3 plus 3X. Dikurangi X berarti 2X ini ya. Kurang lebih faktornya seperti ini. Maka dari sini kita dapat
min X min 1 sama dengan 0. Yang ini juga X min 3 sama dengan 0. Min X sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1, berarti X-nya jadi min 1. X sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3. Nah, ini faktornya ya, nilai X-nya, min 1 dan 3. Jadi dia melalui dua titik potong sumbu X ya. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah ini min 1,0 dan yang kedua ini 3,0. Seperti itu. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Ini yang pertama ya, titik potong sumbu X. Sekarang titik potong sumbu Y. Diperoleh ketika apa? Ketika X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan Fx itu atau F0 langsung aja ya. Masukkan ke sini. Min X kuadrat atau Fx dulu deh nggak apa-apa. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti Y sama dengan F. X-nya ganti 0. Di sini juga ganti 0. Min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 3. Maka Y-nya sama dengan 3 ya. Atau titik potong sumbu Y ini sama aja dengan nilai konstantanya. Nilai yang paling belakang nih ya, yang nggak ada X-nya. Ya, titik potong dari fungsi kuadrat, titik potong sumbu Y dari fungsi kuadrat adalah yang belakang, sama dengan C ya. Titik potong sumbu Y itu sama dengan C. Titik potong sumbu Y itu pasti sama dengan C. Seperti itu ya. Kita tandain aja deh pakai warna hijau, kok kuning ya. Biru ya, ini nih. Ini penting nih ya, titik potong sumbu Y itu sama dengan C. Nah, itu untuk soal yang A. Sekarang kita cari soal yang B. Yang ini boleh saya hapus dulu ya anak-anak. Nanti silakan di screenshot untuk mencatatnya. Atau muat di sini ya. Di sini muat nih, yang B. Yang B. Titik persamaan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu apa rumusnya? XP. XP itu rumusnya apa? Min B per 2A. B-nya mana? Nih, ini ya. Ini B-nya. Ini B. B-nya adalah B-nya itu 2. Tapi kalau di sini min jadi min 2 per 2 kali A. A-nya ini. Negatif nggak ada angkanya, berarti artinya 1. Negatif 1 gitu ya. Karena di sini negatifnya. Sama dengan min 2 per min 2 atau sama dengan 1. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Ini cara 1 ya. Cara 1. Cara 2-nya. XP ya, sumbu simetri itu XP, X puncak. XP-nya adalah itu, titik potongnya dijumlahkan kemudian dibagi 2. Terus ini X1 tambah X2 per 2. Ini ya titik potongnya sumbu X-nya. Berarti min 1 tambah 3 bagi 2. Min 1 tambah 3 berapa? 2. 2 per 2 sama dengan 1. Sama ya? Sama gitu ya. Nah, itu sekarang titik baliknya. Bagaimana cara cari titik balik? Di sini muat insya Allah. Ganti warna deh biar beda ini. Jangan tidak tukar. Nah, C. Titik balik kan itu adalah XP, YP. Ya, ini adalah titik balik. Ini tadi sumbu simetri. Ini titik balik. Titik balik. XP-nya udah dapat 1. Nah, YP-nya itu adalah FXP. Ya, jadi masukin XP ke fungsinya. Fungsinya kan ini, min X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti jadinya min XP kuadrat gitu ya. X-nya diganti XP. Plus 2XP plus 3. Nah, sama dengan XP-nya itu berapa nilai di sini? 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3 atau sama dengan 6 ya. YP-nya 6. Jadi, saya nulisnya di mana ya? Oke, jadi di sini aja ya. Ini deh, jadi ini yang C ya. Jadi titik baliknya adalah XP, YP atau sama dengan XP-nya tadi 1, YP-nya adalah 6. Yang berikutnya menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi kuadrat. Sama seperti tadi ya, menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Daerah asal itu kan berarti kita lihatnya sumbu X-nya.
Kalau daerah hasil kita lihat sumbu Y. Sumbu X-nya lihat. Lihat dari kiri dulu. Terus ini kiri ke kanan. Ke kanan. Yang ini atas bawah. Nah. Lihat dari kiri ke kanan. Ini paling kiri kan? Berarti 1 sampai berapa nih? 6 ya. 1 sampai 6. Ini domain DF. Berarti DF-nya adalah, domain F-nya adalah X, di mana nilai X-nya dari 1. 1, karena ini kopong ya, nggak bulat, nggak ada hitam-hitamnya, berarti kurang dari. Ingat kemarin masih banyak yang salah untuk tandanya pakai sama dengan atau enggak. Kurang dari apa? Kurang dari X, kurang dari ini. Oh, ini ada hitam, berarti kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan apa? Lihat yang hitam ini kemana arahnya? Ke 6. Nah, kurang dari sama dengan 6. Inilah domainnya atau daerah asal. Sekarang daerah hasil. Sumbu Y atas ke bawah. Lihat dari atas, dari bawah ke atas. Maaf. Saya salah nulis nih. Bukan atas bawah ya. Bawah atas. Bawah atas. Kalau RF itu Y. Gimana? Lihat. Dari bawah ke atas. Dari bawah dulu sini ya. Oh, -9 paling bawah. Walaupun si bulat ini ada di sini. Tapi kan kita lihat dianya nih. Yang paling bawah aja, yang paling bawah yang mana? Oh, -9. Paling atas yang mana? Apakah -4, apakah ini 0 gitu ya? Mana? Tinggian -4 apa tinggian 0? Jelas tinggian 0. Maka jawabannya adalah dari -9 sampai 0. Gitu ya. Dari -9 sampai 0. Berarti -9 gitu ya. Kan -9 nih, tapi lihat dia pakai hitam penuh kan, berarti kurang dari sama dengan Y. Kemudian lihat ini, karena nolnya berupa garis, garisnya kan nggak putus-putus nih. Kalau garisnya putus-putus dia nggak masuk, tapi ini kan garisnya full ya, berarti kurang dari sama dengan apa? Ini ya, yang dilalui ini yang paling tinggi kan, paling tinggi puncaknya 0, kurang dari 0. Berarti ini adalah daerah hasilnya, seperti itu ya. Mudah sekali. Ingat, pokoknya dari bawah ke atas. Paling atas ini, bukan ini yang paling atas ya, tapi yang ini. Oke. Kemudian ini menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkahnya adalah ini, menentukan titik potong, menentukan koordinat titik balik, menentukan beberapa titik bantu, kemudian menghubungkan titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva. Ini mah udah pernah dibahas ya. Ibu rasa nggak perlu dijelaskan lagi, atau mungkin langsung ke contoh aja deh. Kita mau gambar grafik ini nih, fungsi kuadrat ya. Ya. Fx, x kuadrat min 6x plus 9. Yang diketahui domainnya. Oke, di sini fx, x kuadrat min 6x plus 9. Nah, kita punya domainnya itu dari 0 sampai 5. Oke, dari 0 sampai 5. Kita masukkan dulu 0 ya. Kita masukkan 0. F0, masukkan 0 min 0 tambah 9 sama dengan 9. Sekarang yang 5. F5 itu berarti 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 9. Sama dengan 25 min 30 ya, 6 kali 5 30 tambah 9. 25 kurang 30 itu min 5. Min 5 tambah 9 itu sama dengan 4. Ya, untuk X-nya 0, Y-nya 9. Untuk X-nya 5, Y-nya 4 ya. Ini titik potong. Nah, ini yang ini ya. Ini yang nomor 1 nih. Nomor 1. Nah, nomor 2, menentukan koordinat titik balik. Titik balik ya, berarti tadi XP. XP adalah min B per 2A rumusnya. Masukkan B-nya berapa? Nih, B-nya ini ya. B-nya adalah ini, negatif 6. Sini min negatif 6 gitu ya. Negatif 6, terus di sini kan rumusnya ada negatifnya. Kemudian 2 dikali A. A-nya berapa? Ini X kuadrat ya, bukan X2, maksudnya X kuadrat. Ini ya, A-nya ini 1. Kalau nggak ada angkanya itu artinya 1. Min kali min plus 6 per 2 kali 1, 2. 6 bagi 2 adalah 3. YP-nya itu tinggal dimasukin ke XP. XP-nya berapa? 3, F3. Masukkan, 3 kuadrat berarti ya. Min 6 kali 3 tambah 9. 9, 6 kali 3 berapa? 18 ya? Iya, 6 kali 3 18 tambah 9.
0 berarti ya. 18 dikurangi 18, 0. Berarti titik baliknya adalah XP, YP. Atau sama dengan XP-nya 3, YP-nya 0. Nah, ini yang nomor 2. Ya, ini nomor 2. Oke, nomor 2 di sini. Nah, sekarang berapa titik bantu? Oke, nanti saja ya kalau dibutuhkan. Ini nggak harus dicari kalau titik bantu. Kemudian menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva. Oke, kita gambarkan ya anak-anak. Ini kependekan kayaknya, kurang ke atas. Sebentar. Ya, ini sumbu X, yang ini kurang ke atas lagi. Ini sumbu Y. Misalkan di sini 0. Ya, berarti 0 tuh sini ya, titik. Koordinatnya ini 1, ini 2, titik pusatnya 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai 10 aja karena ini paling tinggi ada di 9 sini. 9, 4, 3, 0. Berarti 9 paling tinggi. Berarti kalau bisa dilebihin 1. 10. Ya, ini 9 di sini. Sekarang kita masukkan. Pertama, kita lihat di sini, ini saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, untuk 0 nih, 0. 0 kurang dari nih. Ini kan nggak pakai sama dengan. Untuk 0 itu nggak pakai sama dengan ya. X-nya 0 di sini. X 0, Y-nya berapa? Y-nya 9 ya. X-nya 0, Y-nya 9. Berarti 9 sini ya. X-nya kan 0 di sini. Y-nya 9. Y-nya kan yang 9, maka kita kasih titiknya yang di 9. Tapi dia nggak penuh bulatnya begini. Ya. Karena nggak pakai sama dengan, maka dia jadinya gitu ya. Bukan gini. Nah, beda ya. Nah, sekarang F-nya 5. Nah, 5 ini nih dia pakai sama dengan, jadinya gini ya, pakai sama dengan nih. Ini ada sama dengannya, jadi pakai titik bulat. 5 kan di sini nih. Y-nya berapa dia? Y-nya 4. Oke, Y-nya 4, X-nya 5. Y-nya 4, X-nya 5. Oke, ketemunya di sini ya. X5, Y4 sini. Nah, ini dihitemin. Nah, gitu. Kemudian puncaknya adalah 3,0. X-nya 3, X-nya yang 3 ya. X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3. Pokoknya kalau salah satunya 0 itu tinggal lihat sumbu yang ada angkanya aja. Sumbu yang ada angkanya adalah X. X-nya 3. Berarti di sini. Ya, dia bulat penuh udah pasti. Kan nanti dilalui oleh grafiknya. Nah, maka dari sini kita tinggal tarik garisnya. Nah, gini nanti gambarnya. Set, udah sampai sini. Balik ke atas. Set. Nah, kayak gitu ya. Karena titik balik di sini udah sampai sini dia balik ke atas. Mudah ya cara gambarnya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.